Pemerintah Kota Lubuk Linggau bersama CSR kembali melaksanakan program 3 juta rumah, sekaligus peresmian dan peletakan batu pertama serta pemberian bantuan RTLH tahun 2025. Tahun 2025 ini, Pemkot menargetkan sebanyak 76 unit rumah tidak layak huni diperbaiki menjadi hunian yang sehat dan layak. Program ini dijalankan dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari CSR Bank Sumsel Babel, Basnas, Asosiasi Real Estate Indonesia, hingga Pengembang Indonesia. Sinergi ini menjadi langkah nyata bagaimana pemerintah Kota Lubuk Linggau bersama sektor swasta berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu warga yang menerima manfaat awal adalah Bapak Andi, Jalan Lawu RT 2, Kelurahan Karya Bakti, Kota Lubuk Linggau. Rumahnya kini tengah dibangun ulang agar lebih aman, nyaman, dan memenuhi standar kesehatan. Di mana sebelumnya, Pemkot Lubuk Linggau juga telah melaksanakan bedah rumah pertama yakni rumah milik Rupi, 41 tahun, warga RT 1 Kelurahan Simpang Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Program pemberian bantuan RTLH tahun 2025 bagi warga kriteria kurang mampu ini ditandai dengan peresmian dan peletakan batu pertama langsung oleh Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat didampingi Kepala Disperkim Kota Lubuk Linggau Febrio Fadila. Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat mengungkapkan kegiatan bedah rumah atau RTLH menjadi layak huni ini merupakan bentuk komitmen dan bukti nyata kepada masyarakat. Tujuannya program bedah rumah ini memberikan tempat tinggal yang lebih layak bagi warga yang membutuhkan. Sementara itu, Kepala Disperkim Kota Lubuk Linggau Febrio Fadila mengungkapkan terkait program bedah rumah ini APBD sebanyak 50 unit, Basnas 14 unit, Bank Sumsel Babel 9 unit, dan dari Rey, Murataling, dan 4 Lawang 2 unit. Lajingannya kita teriak bareng-bareng yo, Linggau, Linggau, Linggau. Terima kasih sudah hadir dalam acara pelaksanaan program 3 juta rumah. Tentunya peresmian dan peletakan batu pertama serta pemberian bantuan RTLH tahun 2025 pemerintah Kota Lubuk Linggau. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi tempatnya masing-masing. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Selamat datang tentunya Wali Kota Lubuk Linggau dan masyarakat Kota Lubuk Linggau. Susul Sumaila Ruhi Arwah Mas'udin Kiromi Al-Fatihah. Iya, na'udhu wa iya kanista'in Siratul mustaqim Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma warhamhu wa abihi wa wanhu. Semoga almarhum Mas'udin ditempatkan di tempat yang terbaik insyaallah. Amin. Naik sepeda ke alun-alun kota, jajan gorengan bersama teman, rumah layak huni untuk warga kita, agar keluarga tenang dan nyaman. Ke pasar satelit membeli ikan dimasak gulai pindang,
bantuan RLTH kita berikan untuk warga Linggau yang kami sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Dari kemarin, alhamdulillah kemarin sudah diserahkan 10-12 untuk wilayah selatan, yang mana bantuan ini bersumber dari APBD sebanyak 50, dari CSR sebanyak dari Basnas 14, dari CSR 12, kemarin terlapor dari Bank Sumsel itu 9, dari pengembang 2, dan alhamdulillah hari ini laporan dari Kadis Perkim bahwa tambahan dari PI 1, total penerima bantuan RPLH pada tahun ini berjumlah 75. Beri seluruh kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, ini merupakan bentuk komitmen kami dari total 736 rumah tidak layak huni, insya Allah menuju tahun 2030 ini tidak ada lagi masyarakat Kota Lubuk Linggau yang menempati rumah tidak layak huni. Di tahun depan kami akan menganggarkan sebanyak 150 unit rumah tidak layak huni yang akan kita bedah. Belum tambahan dari Basnas, dari CSR, karena kami sudah membentuk forum CSR, yang mana forum CSR ini kami bentuk supaya bisa menyentuh warga-warga yang tidak masuk dalam DPSen. Ini yang menjadi kelemahan kami, pemerintah daerah, untuk membantu masyarakat ini harus terdata di data terpadu sosial ekonomi nasional, yang mana kita tahu sama-sama, apalagi Pak RT di hadapan kami yang selalu dikomplain oleh masyarakat, dan mereka komplain dengan kami, ngapo yang terima bantuan ini yang sudah layak Pak, yang benar-benar tidak layak tetapi tidak dapat bantuan. Nah, ini yang menjadi kelemahan kami dari pemerintah Kota Lubuk Linggau. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Kedua, bedah rumah tidak layak huni, yang mana dana ini disponsori juga dari CSR, terus bersumber dari APBD dengan total 76, kemarin update 75, hari ini tambahan dari CSR dari Pengembang Indonesia 1, dari RAI 2, terus dari Bank Sumsel 9, Basnas 14, bersumber dari APBD 50, jadi total 76 rumah. Harapan kita ke depan supaya tidak ada lagi masyarakat Kota Lubuk Linggau yang tinggal di rumah tidak layak huni. Sesuai disampaikan oleh Kadis Perkim tadi bahwa rumah tidak layak huni yang ada di Kota Lubuk Linggau ini berjumlah 743. Insya Allah ke depan itu akan kita anggarkan 150 rumah. Kami lagi cari skemanya, mungkin ada kerjasama dengan pengembang, jadi mereka dapat mungkin rumah-rumah yang lebih layak lagi lah. Maka kami lagi cari skemanya dulu kayak terbaik seperti apa. Karena untuk saat ini hanya 20 juta dengan 17 juta setengah bahan, 2 juta setengahnya upah. 2030, kalau tahun 150, ya insya Allah dengan 2027 kondisi pinjaman Lubuk Linggau sudah habis, dengan dana PEN kemarin pemulihan ekonomi nasional mungkin bisa meningkat dari 150, mungkin 2027 mungkin bisa jadi 200 atau 250 ke depannya. Artinya kalau tetap flat 150 di 2030 selesai, artinya masih ada sisa 143 ini mungkin akan kita ambil dari CSR maupun dari Basnas. Tapi kalaupun memang tidak mencukupi, kami pastikan di 2030 dengan data 743 itu selesai, tidak ada lagi rumah tidak layak huni ada di Kota Lubuk Linggau.
Petugas dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Lubuk Linggau terlihat sibuk membersihkan taman kota yang terletak di Jalan Yosudarso, Kelurahan Jawa Kanan. Mereka bekerja dengan giat memastikan bahwa area taman kota tetap berada dalam keadaan rapi dan juga asri. Kegiatan pembersihan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan publik. Taman kota tidak hanya berfungsi sebagai ruang hijau, tetapi juga sebagai area yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Para petugas berupaya menjaga agar taman tetap terawat dengan baik, membersihkan sampah, merapikan tanaman, dan memastikan keseluruhan area sekitar terlihat bersih dan juga nyaman. Kegiatan seperti ini menunjukkan komitmen pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam memelihara lingkungannya bersih dan juga indah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Lubuk Linggau dengan menjaga kebersihan. Wali Kota Lubuk Linggau Haji Ramadi Dayak memimpin rapat koordinasi pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Corporate Social Responsibility atau CSR di Kota Lubuk Linggau. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rustam Effendi, Sekretaris Daerah Haji Trisko Devriansa, Ketua TPPKK Kota Lubuk Linggau Haji Rizka Priba Ayu, serta perwakilan dari berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Lubuk Linggau. Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan konsep yang menjadi bagian dari etika bisnis modern, di mana perusahaan dipandang sebagai entitas yang terintegrasi dengan masyarakat luas. Dasar hukum CSR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam konteks ini, CSR mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan, budaya, dan pendidikan, yang semuanya bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Selama kegiatan, ditampilkan sebuah dokumenter yang mengabarkan implementasi CSR dalam berbagai bidang, memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan dapat berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Forum yang dibentuk ini diharapkan menjadi wadah yang efektif untuk memfasilitasi dan meningkatkan program CSR di Kota Lubuk Linggau, demi mencapai kemajuan berkelanjutan. Haji Ramadi Dayak sebagai Wali Kota Lubuk Linggau menyampaikan dukungan terhadap perusahaan-perusahaan di Kota Lubuk Linggau. Beliau juga mengharapkan agar perusahaan-perusahaan di Kota Lubuk Linggau dapat terus maju dan juga berkembang, serta berperan aktif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui program CSR. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih baik dan kemajuan yang berkelanjutan di Kota Lubuk Linggau. BUMD, perbankan, rumah sakit, beberapa perumahan, dan pelaku usaha dalam wilayah Kota Lubuk Linggau. Bapak Wali yang kami hormati, kehadiran Bapak-Bapak Ibu selaku pimpinan perusahaan telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan tanggung jawab sosial melalui koordinasi, fasilitasi, perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan kapasitas sosialisasi advokasi. Forum ini menjadi wadah kolaborasi yang efektif dalam menunjukkan pembangunan berkelanjutan di Kota Lubuk Linggau. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kami mengakhiri, izinkan kami menyampaikan maksud dan tujuan dibentuk forum CSR ini. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini
kita nanti akan membentuk forum CSR di Kota Lubuk Linggau. Oleh karena itu mungkin nanti mohon kesediaan dari Pak Wali atau Pak Sekda untuk memimpin pembentukan forum CSR yang di Lubuk Linggau ini. Wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai daya penerapan dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Kegiatan saya saat ini, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, semoga rapat koordinasi CSR pagi hari ini berjalan dengan baik sehingga apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap CSR ini kami mendoakan semoga usahanya terus berkembang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa memberi manfaat untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau dan menjadi amal jariah buat Bapak Ibu sekalian. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat koordinasi forum CSR pada pagi hari ini saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggaran CSR adalah anggaran perusahaan yang dimanfaatkan